Saya akan membantu memandu ya gitu untuk jalannya diskusi kelompok sore hari ini. Nama saya Dr. Marcel. Saya asalnya dari Prodi KKLP UPH ya. Oke, silakan. Jadi sifatnya memfasilitasi. Yang pertama adalah praktek di ISC ya dalam kelompok. Panduannya semua sudah dibagikan. Jadi tolong mungkin dipilih satu ketua, ya ada sekretaris kelompoknya siapa. Kemudian tujuan dari diskusi DISC ini adalah menggunakan formnya tadi yang sudah dijelaskan di kuliah ya untuk mengukur atau tes kepribadian ya. Kemudian rekan-rekan menginterpretasikan hasil isian. Jadi nanti saling membagikan satu sama lain dengan anggota kelompoknya. Kemudian mampu mengidentifikasi ya peran dan tantangan dari karakteristik masing-masing nih. Jika memang nanti tim ini khususnya bekerja dalam kolaborasi interprofesional atau termasuk dalam konteks tempat kerjanya boleh juga ya. Kemudian rekan-rekan akan diberikan waktu 5 menit untuk menilai diri sendiri ya dari form yang sudah ada. Kemudian menginterpretasikan nanti membaca kembali itu kurang lebih saya diberikan waktu 10 menit ya. Habis itu boleh membagikan lagi ke satu sama lain secara singkat. Kemudian nanti kita melihat ya diskusinya tadi dalam lingkupnya adalah tantangannya bagaimana gitu ya. Baik, silakan siapa yang mau moderasi? Monggo. Ya, selamat siang, Dok. Saya Daina, Ketua Kelompok Grup 1 ini. Yang hari siang ini yang menjadi sekretaris itu Dokter Mira. Terus mau melaporkan ada salah satu anggota kita hari ini nggak bisa hadir karena anaknya tadi masuk sakit, jadi beliau di UGD nggak bisa bergabung, Dok. Dokter Konsen tidak bisa hadir hari ini, ya. Baik, Jadi terima kasih. anggotanya cuma 9 orang, Dok. Siap. Seperti itu. Ya. Silakan, Dok. Dimulai diskusinya saja. Sudah Pak, udah mengisi semua? Eh, Belum. Ya, silakan bisa Oke. mengisi ya 5 menit ke depan. Ya. Ya. Oke, yuk teman-teman kita mulai ya. Izin nanya dok, itu kolom yang di bawah itu kita jumlahin satu ini satu jawaban satu poin gitu ya dok? Betul, Dokter. Nanti di bawah baru diakumulasi.
Ya, 2 menit lagi ya. Izin Dok, apa kayak gini nanti akumulasinya? Betul, dokter. Jadi masing-masing anggota kelompok akan bisa melihat kekuatan dominannya di mana. Ya, baik, baik. 1 menit terakhir, silakan rekan-rekan mungkin bisa menginfokan skornya. Karena kegiatannya mundur, saya izin saya hanya bisa memandu sampai jam 4 sore. Jadi nanti rekan-rekan bisa silakan melanjutkan. Oke, baik, Dok. Jadi mungkin nanti yang terkait membahas tantangannya, saya hanya minta 2 orang saja. Nanti sisanya bisa melanjutkan di diskusi berikutnya. Ya, waktunya sudah habis. Mungkin bisa menyampaikan skornya masing-masing. Silakan, mau by chat atau mau menyampaikan langsung open mic, silakan. Ada yang udah Saya selesai, dok, teman-teman? sudah dok, Novi Ya, dok, Novi, Dokter A3, Novi. Tiga, Dok. A3, Ya, B8, ya. C9, D2. Oke, Dok. Makasih. Iya, bersama-sama. Ayo, Dokter Mariaman, jangan galau. Ya, kalau saya lihat ini sudah ada 2 ya, dan mempunyai kekuatan yang berbeda ya. Jadi kalau kita perhatikan dari kuesioner ini, A itu mewakili D, B itu mewakili I, ya, C itu Hmm. mewakili S, D itu mewakili C, ya. Nah, mungkin saya persilakan Dokter Novi ya. Dokter Novi ini dengan kekuatannya ada di kelompok pertanyaan C atau berarti di DI S-nya ya, S-nya gitu ya. Nah, bagaimana dokter memaknai dari karakter kuatnya di S ini dalam menghadapi tantangan-tantangan apa yang menurut dokter dalam kolaborasi ini akan menjadi opportunity atau kesempatan atau menjadi hambatan? Silakan Dokter Noviawati. Baik dok, selamat siang dokter. Marshall, menurut saya untuk yang S ini eh, cukup berguna kalau lagi ada masalah, jadi tidak terlalu terburu-buru gitu dok. Jadi bisa berpikir dulu, menganalisa, baru mengambil keputusan. Sedangkan kalau untuk
pelaksanaan mungkin yang tipe yang D lebih baik, Dok. Itu dokter, thank you. Oke, thank you Dokter Noviawati ya. Jadi ada 2 poin ya. Dia merasa bahwa akan eh, ada problem justru secara suasana akan lebih membantu ya. Kalau tadi ya. Mungkin ada ide, ada suportif ya, lebih bersabar ya. Tapi memang secara eksekusi mungkin dirasa ada kelemahan ya Iya, di Dok. teman-teman yang lain yang punya kekuatan di sisi lain yang bisa lebih mengambil keputusan ya mungkin ya. Oke, terima kasih Dokter Noviawati. Kemudian yang Makasih, Dok. kedua, Dokter Mira, silakan nih. Kekuatannya di B ya, di I gitu ya. Bagaimana? Apa yang dokter lihat dalam yang pertama, sorry, tadi saya lupa. Ini sesuai apa enggak? Itu dulu ya. Apakah tes ini sesuai apa enggak? Yang kedua, tadi bagaimana melihat ini sebagai opportunity-nya apa, kekuatannya apa, gitu ya. Dengan konteks pekerjaan saat ini boleh silakan kontemplasi atau dengan yang tadi hambatan-hambatannya bagaimana? Silakan, Dokter Mira. Baik, terima kasih dok. Eh, Memang ada beberapa poin yang saya agak ragu sih dok, tapi saya lebih mungkin yang mana yang lebih dominan gitu ya dok ya. Jadi jadi dari kesimpulan ini rupanya saya BI nggak nyangka juga dok. Tapi kalau saya rasa-rasa juga kayaknya iya gitu kan, karena saya memang orangnya optimis sih dok ya. Cuma kelemahan saya itu ketika saya mendapat penolakan di lingkungan, nah itu akan sangat mudah mempengaruhi pekerjaan saya. Jadi saya memang lebih suka apa namanya itu mempengaruhi orang lain dalam pekerjaan. Saya lebih suka saya yang berpengaruh gitu dok. Tapi sangat sangat mudah goyang juga dok kalau sudah terjadi penolakan ke saya dan akan membuat berantakan pekerjaan jadi mudah goyang juga gitu dok. Baik. Nah, tadi kan udah tahu ya masalahnya apa gitu ya. Nah, ini mungkin dari Iya, Dokter Mira dulu. Kalau dari kondisi tersebut ya, menurut dokter solusinya tuh apa sih, Dok? solusinya ya dok ya. Hmm. Oh, mungkin tidak terlalu memaksakan, tidak terlalu memaksakan, karena memang saya agak memaksa sih dok. Jadi terus kalau ada ini mungkin menyampaikan sesuatu itu lebih melihat situasi, kemudian ya kalau memang memang apa tidak setuju, kita tuh lebih lebih menerima gitu dok. Menerima menerima apa namanya sih kritikan gitu dok. Kalaupun ada penolakan, kita menerima gitu dok. Baik, makasih. Jadi lebih ke ini ya, ke self personalnya langsung ya, dokter ya. Jadi Iya. yang harus mulai pelan-pelan berubah ya atau beradaptasi. Makasih Dokter Mira, ini luar biasa ya buat saya. Saya apresiasi karena berani ngomong apa adanya dan menyampaikan ya. Karena ini kekuatan ya dari tim building memang harus punya hal itu. Tadi kalau dari Dokter Noviawati kan yang saya tangkap salah satu solusinya adalah ya cari orang lain yang bisa lebih kuat ngambil keputusan atau direct gitu ya di D Hmm. tadi ya menyadari. Ada yang lain nggak menurut Dr. Noviawati untuk mengatasi yang kekuatannya hanya di tadi yang lebih dominan di steadiness? Solusi lain mungkin. Silakan. Kalau steadiness mungkin agak lambat ya, Dok ya, karena banyak mikir dulu, Dok. Eh, jadi dibutuhkan orang yang punya inisiatif lebih dan kayak apa ya, membuat pengambil keputusan gitu, Dok, yang cepat gitu. Karena banyak ragu-ragu, saya sendiri juga gitu, Dok. Baik. Mungkin satu orang boleh Gitu, Dok. ada yang punya usulan atau pendapat, solusi. Boleh berpendapat yang mana? Apakah yang Dokter Mira atau Dokter Novia? Silakan. Dok, Rekan-rekan. Monggo Dokter Mariaman. Monggo Dok. dok, saya di D-nya 10 dok. Jadi Hmm. mungkin saya bisa bantu Noviawati dok. Oke. Siap. Terima kasih Dokter Mariaman Tapi sudah saya berbagi. kekurangannya di B. Itu Oke. angkanya 0 dok. Wow. Oke. Jadi saya perlu orang yang bisa berbicara dok. Ah. Yang optimis terus ya dok ya, yang semangat terus ya, antusias Yang gitu ya. influence yang Berarti saya kurang dok. bisa, berarti saya Ah, bisa bantu Influence-nya dokter kurang dok. Mariaman berarti. ya, Saya bisa bantu berarti. Iya, Dokter Tolong, Mira tuh bisa tuh, Dok. tolong carikan yang influence-nya tinggi dok. ya. Jadi dokter Master, mungkin saya ini
Jadi kalau di Puskesmas ini saya dikasih gelar yang full charging gitu loh dok. Saya chargernya full Wow. terus gitu Ya, dok. kalau kalau ada ingat iklan zaman dulu tuh ya, ada Energizer ya, kelincinya terus bergerak gitu ya. Atau Iya ada iya. ada motonya Philips, Philips Terang terang terus. terus gitu ya. Jadi nggak pernah redup gitu ya. Nyala terus Iya gitu dok. ya. Kalau istilah anak-anak sekarang menyala abangku gitu kan. Ya. Nah, itu yang sekarang. Oke, terima kasih nih pendapatnya buat Dokter Mariaman juga. Jadi, mungkin saya nggak perpanjang yang didiskusi di topik ini dulu ya, karena saya yakin teman-teman sudah memahami. Tapi yang paling penting dalam IPC, fungsi kenapa sih kita belajar ini menjadi salah satu komponen yang sering dipakai dalam team building. Jadi, bagaimana mengakses masing-masing anggota tim, sehingga kita melihat kekuatan dan kelemahan. Tujuannya bukan cari kesalahan ya, atau mencari lawan apa, mana yang berpotensi menggulingkan kepemimpinan saya, bukan itu, tapi tentunya untuk bergerak bersama ke arah goalnya kita ya. Nah, ini yang perlu disadarin dulu ya. Jadi memang kalau tadi banyak usulnya berhubungan dengan elemen kuat yang pertama yaitu good people. Jadi saya izin sharing dokter sekalian, kalau dari pengalaman saya dan dari banyak buku-buku team building yang saya baca, memang kekuatan itu kalau kita bicara kolaborasi ada dua poin utama. Yang pertama adalah good people. Kita harus cari good people-nya dulu ya, right man on the right place, itu yang paling penting. Kayak tadi ketemu elemen-elemen yang lain dalam tim kita. Tapi yang kedua, yang juga lebih nggak kalah penting adalah good system. Nah, tadi contoh ya, kalau dari kasus Dr. Noviawati, bicara terlalu sabar, terlalu banyak berpikir. Salah satu sistem yang bisa dibangun adalah kita bekerja dengan deadline. Misalnya, itu salah satu contohnya. Kalau tadi misalnya contoh Dr. Mariaman terlalu dominan tadi di D, I-nya nggak ada sama sekali ya. Nah, itu mungkin bisa dibuat sistemnya apa? Bagaimana eh, menyediakan waktu tertentu ya untuk tanda kutip ya istilahnya spirit building. Jadi bilangnya apa ya? Memompa semangat. Jadi kalau misalnya punya target berjalan 6 bulan, maka sudah ditetapkan secara sistem misalnya setiap 2 minggu sekali ya harus ngumpul sambil ngopi, misalnya seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan semangat. Nah, itu hal-hal yang bisa dibangun dengan sistem rekan-rekan sekalian. Jadi itu yang mungkin bisa diusahakan. Ya, saya sendiri di Prodi, bagaimana memimpin Prodi di tempat di Prodi KKLP UPH, kita punya komitmen bersama. Salah satunya tadi, setiap berapa minggu sekali kita harus ngumpul. Jadi waktu rapat itu ada potluck misalnya, membawa makanan tertentu ya untuk bergantian ya. Saya sendiri sebagai leader juga saya tahu oh ada hal-hal yang mungkin saya harus apresiasi. Nah, itu tentunya kembali lagi melihat anggota timnya. Ya, nah itu salah satu yang bisa dilakukan ya dalam membangun yang pertama tadi good people, yang kedua good system. Oke, sampai sini mungkin saya buka satu pendapat, silakan jika ada yang mau menyampaikan, monggo. Wah, saya rasa nih semua sudah jago-jago ya. Pasti pengalamannya lebih daripada saya. Gitu, saya hanya membantu menyimpulkan saja. Kalau sudah dirasa cukup untuk topik ini, saya mau mengajak kita masuk ke panduan diskusi yang kedua, yang berhubungan dengan systematic thinking. Oke, panduannya sudah dibagi ya? Artinya sudah Sudah, dok Dok. tadi. Hmm, Ya, ya. sudah dok. Kalau dari panduan itu memang ada pertanyaan-pertanyaan pemicu ya. Saya rasa ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya di kuliah tadi sudah cukup terjawab dan kita nggak perlu redundant, kita ulang lagi ya. Seperti pembukaan, terlintas saat pikiran sistem thinking ya, tujuannya apa. Tadi Prof. Mariatul menyampaikan jelas bahwa ya ini bagaimana logika berpikir kita ya, sistem berpikir kita. Nah, memang menjadi KKLP banyak perubahan yang cukup drastis dari cara berpikir. Nah, ini yang teman-teman saya rasa sedang berproses dan tentunya perlu waktu ya, nggak mudah gitu. Nah, kita masuk ke pemahaman konsep ya di sesi kedua ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, ada tiga di sini. Apa yang dimaksud dengan sistem thinking dalam konteks kesehatan? Tadi sudah dibahas. Mengapa pendekatan ini penting? Saya yakin semua juga sudah penting. Tapi pertanyaan ketiga nih, yang saya rasa nanti teman-teman mungkin boleh berpendapat ya. Silakan, saya buka ruang diskusi. Prinsip-prinsip utama apa aja sih dari sistem thinking yang dapat diaplikasikan? Tadi dari apa yang sudah didengar. Silakan, yang mau berpendapat mungkin bisa 3-4 orang berpendapat singkat. Silakan.
Prinsipnya ada yang holistik ya, interaksi, independensi, umpan balik, dan dinamika waktu ya. Ada 4. Mungkin boleh masing-masing satu orang berpendapat terkait satu prinsip. Tentunya aplikasinya dalam layanan primer ya, dalam praktek sehari-hari. Silakan. Izin dok, itu maksudnya kita jelaskan atau kita ketik gitu dok jawabannya dok? Oh, kalau jawaban nanti silakan diketik per kelompok ya. Tapi yang penting sesi diskusinya dulu nih. Nah, sesi diskusi ini saya pengen rekan-rekan kita berpendapat, kita saling diskusi. Mungkin yang pertama prinsip holistik. Silakan yang jika ada yang mau berpendapat diskusi. Saya dok, kalau holistik itu kan seperti yang tadi kata Prof, kalau kita tuh kan yang tadinya eh, cuman sebagai dokter umum hanya melihat pasien sebagai penyakit dari penyakitnya aja. Kalau holistik itu jadi kita bukan cuman melihat pasien dari keluhannya aja. Jadi kita bisa melihat pasien itu sebagai secara keseluruhannya, baik itu biologisnya, baik itu psikisnya, baik itu sosialnya seperti itu dok. Eh, Kemudian kalau yang prinsipnya yang kedua itu di sini dari slide dokter Prof ada interaksi dan hubungan. Jadi kita bisa kolaborasi dengan profesi yang lain. Kalau yang saya ingat yang tadi kata Prof gitu dok, untuk yang lain mungkin teman-teman yang lain bisa menyampaikan Ya, dok. terima kasih Dokter Imelda. Nah, ini tadi dibahas dua langsung ya, interaksi, tapi ada interdependensinya juga. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Interdependensi, umpan balik, dan dinamika waktu. Monggo. Yang mana ya dok? Yang ini lagi Ya, ya, yang prinsip yang ketiga ya dok? betul. Prinsip yang ketiga, ya, Feedback loop. kedua, Ah, kedua ya. setengah sama ketiga keempat, kan? Jadi kalau menurut saya kedua itu interaksi dan hubungan dok. Jadi kalau kita melihat suatu keluhan pasien itu, jangan kita hanya melihat di satu sisi karena biasanya ada hubungan keluhan yang ini dengan yang lain dok. Jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang yang nantinya pasti akan saling mempengaruhi. Kemudian feedback loop itu kita tuh harus mengenali pasti ada umpan positif dan umpan yang negatifnya. Nanti di situ akan kita intervensi. Kemudian dinamika adaptif itu eh, maksudnya di sini kita harusnya menyesuaikan dengan perubahan sistem kesehatan yang selalu berubah gitu ya dok, yang saya tangkap. Ya, makasih Dokter Mira pendapatnya. Jadi saya setuju sekali tadi ya dikatakan interdependensi ya. Jadi walaupun kita ini dua sisi dari sisi kita sebagai nanti care koordinator istilahnya, termasuk bagaimana kita menghargai dependensi dari profesi lain dalam satu tim yang sama. Ingat ini dalam ranahnya kolaborasi dalam tata laksana pasien ya. Jadi kita harus menghargai misalnya dari penyakit dalam ya mengambil keputusan A ya. Tentunya di situ akan muncul diskusi. Nah, makanya masuk ke umpan balik. Nah, umpan balik itulah yang akan menentukan bagaimana kita memberikan yang terbaik sama pasien ya. Jadi memberikan feedback ya. Misalnya contoh ya, oh ini kenapa paling sering ya? Paling sering misalnya eh ada sejawat lain yang memberikan obat lambung sampai 3 jenis. Misalnya contoh ya, udah antasida, PPI, kemudian H2RA, ditambah lagi atau ditambah lagi sukralfat misalnya. Nah, tapi ternyata di awal memang apa kondisinya berat. Tapi ternyata dalam 2 minggu follow up, nah ini dinamika waktu kembali lagi. Melihat dinamika waktu di follow up ternyata sudah membaik. Apakah harus tetap dipertahankan dengan 4 obat? Nah, itu tentunya mekanisme umpan balik yang harus disepakati dalam sebuah tim. Ya, jadi dari awal dia bilang bahwa oke ini kita tim kerjasama ya berkolaborasi untuk yang terbaik bagi pasien. Nah, itu yang mesti disepakati dahulu. Ya, dan kalau kita bicara di dinamika waktu, ya tentunya nanti pada waktu kerja tim sendiri itu ada di mana yang mungkin menjadi tanggung jawab kita atau tugas kita, tapi secara waktu mungkin kita sedang berhalangan. Nah, disitulah tim kita akan saling support satu sama lain. Ya, oke, terima kasih buat pendapatnya. Kita masuk ke poin yang ketiga ya, yang studi kasus nih.
Ya, di mana ada seorang pasien lansia dengan hipertensi, diabetes, gangguan mobilitas ya, dia pos rawat inap ceritanya, balik ke rumah, kemudian tinggal sendiri dan punya keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Ini nggak dijelasin ya, keterbatasannya ini kenapa gitu ya. Tapi kalau dilihat ada gangguan mobilitas, mungkin anggaplah ya nggak punya kendaraan gitu ya, atau akses ke angkutan umum agak jauh gitu ya. Tapi di sini dibilang hanya gangguan saja ya, bukan berarti tidak bisa berjalan ya. Kemudian tidak teratur mengkonsumsi. Boleh pendapat? Ada 4 orang, silakan. Satu, silakan. Ya dok, saya ambil yang komponennya. Ya. Di sini komponen pasiennya itu dengan kondisi medisnya ada hipertensi, ada gangguan diabetes, ada keterbatasan fisik dan gaya hidupnya mengenai kepatuhan minum obatnya. Kemudian untuk keluarga dan komunitasnya di sini nggak dijelaskan anggota keluarganya yang tinggal bersama, lingkungan misalnya seperti lingkungan sekitar, tetangga atau pendukungnya. Kemudian ada fasilitas kesehatannya, aksesnya belum jelas ya tadi ya dok ya. Kemudian ada profesi kesehatannya seperti dokter keluarga, ada apoteker, ada perawat, sama ahli gizi. Untuk lingkungan eksternalnya seperti akses ke layanan rumah sakit, pelayanan rumah sakit dan ketersediaan obat. Itu yang untuk lingkungan eksternalnya, ada transportasi juga. Baik, terima kasih Dokter Farhani ya. Oke, kalau nomor 2, profesi apa yang bisa berkolaborasi nih untuk mengelola kasus ini? Silakan. Dokter KKLP bisa Mungkin dok. Boleh, Izin coba Dokter menjawab Zainah ya. ya. Dokter Zainah silakan, gantian. Ya, seperti kata Dokter Hani di sini yang jelas Dokter SPKKLP ya yang menjadi koordinator dari berbagai profesi untuk menjalin interkolaborasi. Jadi selain itu juga di sini kan ada diabetes, tadi kita berkolaborasi dengan penyakit internis, kemudian perawat Gizi ya, mungkin ya. perawat yang untuk membantu merawat keseharian pasien, kemudian dengan keluarga. Ini maksud ini apakah hanya sebatas profesi kesehatan atau kita juga Enggak, melibatkan? bebas Dokter, lintas sektor. Oke, jadi perawat, apoteker juga, fisioterapi ya, mungkin untuk pasien ini dengan mobilitas yang kemungkinan bisa terjadi gangguan, kemudian apalagi ya Gizi seorang mungkin pasien ya. lansia. Gizi mungkin ya dok. Ya, ya, Ahli dokter gizi. gizi, betul ahli gizi. Hmm, Psikolognya dan dokter Psikolog, sarafnya, ya, dokter sarafnya nggak betul perlu ya? dokter saraf pasien. Nggak. Kalau yang non kesehatan gimana? Kira-kira siapa yang harus dilibatkan nih pada pasien ini? Anggota tenaga keluarga yang sosial, jelas, tenaga sosial juga, betul. Oke, Anggota boleh. keluarga dok yang paling pertama sebenarnya sih, karena ini pulang ke rumah perlu perawatan dan perhatian ya, care. Pemerintah setempat dok gimana dok? Setuju ya. Minimal Pak RT, Pak RW ya. Gitu ya. Atau ibu-ibu PKK setempat ya, bisa membantu ya. Setuju sekali dokter. Ya, ini udah luar biasa ya, rekan-rekan sudah bisa melihat semua. Cuma kan memang nanti balik pertanyaannya, bagaimana nih biar semua tim-tim ini mau bekerja ya. Nah, itu kan yang selalu menjadi tantangan ya. Apalagi kalau berhubungan dengan pembayaran. Waduh, itu yang lebih pusing ya. Tapi kita lagi nggak bahas di situ ya. Kita anggap nih pembayaran nggak usah kita pikirin gitu ya. Oke, kalau nomor 3 nih. Kalau kita melihat dari casual loop diagram, ya, jadi casual loop diagram tadi itu yang disampaikan Prof itu bagaimana faktor ini nanti harus ditindaklanjuti lagi atau bisa menjadi masalah lagi kembali gitu ya. Nah ini kira-kira faktor-faktor apa nih yang beresiko malah nanti bisa jadi istilahnya vicious cycle ya. Justru bikin putar lagi masalahnya, balik lagi gitu ya. Apa ya mungkin faktor-faktor apa yang bisa kita petakan? Kepatuhan minum obat, dok. Oke, setuju ya. Kepatuhan minum obat ya. Karena nih gimana mau sembuh ya, obatnya aja nggak diminum ya.
Nanti malah muncul komplikasinya makin berat. Oke, terima kasih Dokter Febrina. Yang lain mungkin silakan. Tambahan Faktor dok, apa lagi? Apa? selain kepatuhan pengobatan, bisa juga dukungan sosial dok, dukungan Mungkin layanan bisa kesehatan, sama akses pelayanan bisa kesehatan dokter. akses layanannya gitu ya. Oke, akses layanan mungkin kita bisa berdayakan ya kader ya sebenarnya ya untuk membantu ya tadi ya. Atau tadi KKLP melakukan home visit ya. Nah, baik, terima kasih. Ya, itu juga ya. Kalau memang dia nggak bisa akses, nggak ada yang bisa home visit, nanti ya, otomatis dia obatnya habis ya. Anggaplah obatnya rutin minum, tapi obatnya habis ya, dan dia nggak bisa akses. Otomatis nanti terputus minum obat. Misalnya seperti itu. Oke, ada faktor lain nggak yang berisiko jadi vicious cycle? Nanti akan menyebabkan lebih parah lagi. Dukungan keluarga, Dok. Setuju banget, dokter. Kenapa, dok? Dukungan keluarga, dok. Resikonya apa, dokter? Silakan. Resikonya bisa malas makan obat. Selain Dan itu, mungkin selain obat, Depresi dok. itu dia yang saya tunggu ya. Resiko depresi ya, pengabaian ya. Ini udah kelihatan ya, sendiri di rumah ya, gitu ya. Kita nggak tahu nih anaknya gimana, kemana ya. Ini perlu dicari ya. Gitu, ini perlu family conference ya. Kita cari keluarganya ya. Oke, mungkin masih adakah faktor yang lain yang bisa beresiko? Interaksi obat mungkin dok. Boleh interaksi obat ya. Ya, apa nih dok yang dipikirkan? Nanti ibunya minum jamu atau gimana? Ya Jadi ke herbal gitu ya. bosan minum obat, larinya ke obat-obatan herbal gitu dok. Itu pasiennya Indonesia banget berarti ya. Yang sering kita ketemu kan gitu ya. Iya. Oke. Hal lain yang mungkin teman-teman rekan-rekan bisa lihat adalah gangguan mobilitas ya. Gangguan mobilitas ini akan menjadi risiko yang sangat tinggi, yaitu apa? Risiko jatuh. Jatuh. Iya, Nah, ya risk fall ini. Kita tahu banyak cerita ya selalu, kemarin sehat-sehat aja ya. Tiba-tiba, mohon maaf ya, dipanggil berpulang. Kenapa? Jatuh di kamar mandi lah, jatuh di teras, jatuh turun dari tempat tidur ya. Itu yang kita paling mesti aware ya sebenarnya di sini gangguan mobilitasnya apa? Artinya ada risiko jatuh. Wah, ini luar biasa sekali ya, rekan-rekan. Saya rasa sudah mahir semua ya. Kalau kita masuk ke yang keempat tadi, katakan resiko jika berpikir sistem tidak digunakan. Saya rasa tadi kita udah bahas ya, resiko-resiko apa yang kalau kita nggak mitigasi dengan penggunaan casual loop diagram, memetakan faktor-faktornya. Kita masuk ke yang bagian terakhir, yaitu yang reflektif. Menurut dokter sekalian, peran KKLP ini dalam sistem layanan ini bagaimana? Silakan. Memastikan rencana perawatan yang menyeluruh tadi dok, holistik dan Oke. komprehensif. Gitu. Mungkin bisa lebih spesifik memastikannya gimana? Dengan memastikan kebutuhan dan kepatuhan pasien dan kondisi medisnya dengan status sosialnya juga. Oke. Berarti fokus ke pasiennya ya, gitu ya. Gitu. Yang lain, silakan punya pendapat. Kalau saya ke keluarganya dok, Gimana dok ceritanya? Nyari mungkin keluarganya atau gimana? bisa dok menyampaikan kondisi pasien, bahwasanya memang pasien itu keterbatasan dengan mobilisasi, jadi perlu perhatian khusus. Kemudian untuk memperhatikan psikologi pasien, kemungkinan bisa jatuh ke dalam keadaan yang depresi karena merasa mungkin dia menyusahkan atau tidak berguna seperti itu dok. Ya, terima kasih dokter. Mungkin satu lagi, silakan, boleh berpendapat. Perannya apa sih yang krusial? Tadi bicara ke obatnya, terus kemudian keluarganya. Apalagi nih? menjembatani pasien dengan dinas sosial gitu dok. Jadi biar bisa membantu Oke. pasien untuk kegiatan sehari-hari, Hmm. bantu untuk ngantar ke puskesmas atau rumah sakit untuk kontrol, kepatuhan minum obat dan lain-lain dok. Ya, ini lintas sektor ya, jadi ke aparat terkait ya, Iya dok. gitu ya. Nah, ini dinas sosial ya, walaupun mungkin ini bagian dari tugasnya, tapi kita tahu ya di Indonesia masih jauh dari kata kata berjalan, bukan ideal lagi ya, berjalan aja enggak gitu ya.
kita masih sedih ya. Tapi ya ini mungkin bisa dilakukan bahkan yang non pemerintah. Saya rasa cukup banyak ya. Jika memang ini mungkin beragama Islam ya, kita bisa cari dari kelompok-kelompok sosial keagamaan ya, atau yang dari Kristen, atau yang kalau hari-hari ini yang teman-teman beragama Buddha terkenal sekali dan namanya Buddha Seci ya, itu relawannya luar biasa gitu ya. Beberapa pasien saya pun juga saya minta bantuan ke relawan Buddha Seci itu luar biasa sekali. Nah, itu banyak yang lainnya sih ya sebenarnya. Itu cuma salah satu yang paling banyak yang itu. Ya, oke. Bagaimana Anda dapat mendorong pendekatan berpikir sistem di fasilitas Anda? Nah, ini jadi melihat ke tempat kerja masing-masing nih. Ya, dengan konsep tadi yang dokter-dokter berpendapat semua. Gimana caranya biar ini bisa nggak? Pertama, mungkin pertanyaan saya, bisa nggak ini berjalan di tempat kerja? Ya, kalau nggak bisa, caranya gimana? Usaha apa yang bisa dilakukan? Mungkin boleh dua orang berpendapat, silakan. Mungkin koordinasi tim ya, Dok. Karena kalau Hmm, misalnya kalau saya kan di klinik kampus itu ya, jadi mungkin saya harus lebih sering koordinasi dengan rektornya karena hmm, kadang-kadang agak sulit untuk melakukan misalnya interkolaborasi dengan psikologi gitu kan, Dok. Jadi ya masing-masing ada dengan profesinya masing-masing, jadi ada kesibukan masing-masing, jadi agak sulit kalau tidak dikumpulkan dalam satu tim, Dok. hmm. Jadi pakai kekuasaan ya, Bu ya. biar Ya, surat rektor ya kan. Oke, iya. saya setuju itu langkah yang tepat sekali ya. Yang lain mungkin silakan dari konteks kerja tadi dokter Farhani di klinik kampus ya berarti ya. Ya, yang lain silakan mungkin boleh satu orang lagi. Pendekatan dengan keluarga, Dok. Jadi dengan keluarganya anggota tempat kerja dokter di klinik dokter atau gimana? Dengan keluarga pasien. Oh, ini konteksnya di tempat dokter, Dok. Jadi, bagaimana sistem kita tadi, yang IPC tadi, Dok, bisa berjalan di tempat kerja masing-masing, Dok? Kita masuk di pertanyaan 4.2. Membuat SOP yang melibatkan interprofesi mungkin, Dok? Wah, luar biasa. SOP ya. Karena kalau Iya. SOP itu disahkan biasanya ini ya, Dok, ada kekuatan ininya ya, kekuatan Iya, mengikatnya ya. Kalau iya. nanti Jadi, evaluasi, akreditasi nggak berjalan, nanti bisa kena sanksi ya, atau mutasi bahkan. Dokter iya. kalau boleh tahu konteksnya di puskesmas ya, Dok? Iya, Dok. Ah, Sudah ada SOP yang dibikin untuk melaksanakan hal seperti ini interprofesi gitu. Apalagi ya, kalau yang sudah terakreditasi kan wajib ada SOP-nya, Dok. betul. Terima kasih, Dokter Febrina. Dokter di puskesmas mana, Dokter? Puskesmas Sail Pekanbaru, Dok. Oh, oke, Pekanbaru ya, siap. Baik, terima kasih. Oke, kita masuk ke pertanyaan 3. Bagaimana, ini balik lagi ya, konteks kerja ya. Saya nggak tahu apakah sudah mungkin banyak yang udah berjalan ya, kolaborasi dengan keluarga sama komunitas. Mungkin boleh ada yang sharing ya, mau silakan kalau ada yang udah berjalan. Tapi kalau memang belum, ada niatan apa, bagaimana bisa melibatkan keluarga dan komunitas nih di tempat kerja masing-masing. Silakan. Mungkin edukasi kepada keluarga, Dok. Ya, Bagaimana Dok. cara merawat pasien, bagaimana memberikan dukungan terhadap pasien. Hmm, Mungkin saya Kemudian, bisa sharing sedikit ya, Dok, pengalaman saya boleh, eh, Dokter Zainah. Gimana, terhadap, Dok? Silakan, Dok. tapi pun punya saya sih cuman sebatas yang melibatkan keluarga sih, yang kolaboratif dengan komunitas belum, karena saya praktek Hmm, mandiri, Dok. oke. Jadi kebetulan saya praktek umum plus akupunktur. Jadi ada Ya, sering melayani pasien pasca stroke ya untuk ya, melakukan akupunktur. Nah, di sini memang sering terjadi pasien itu kan karena mobilitasnya terbatas, jadi butuh dukungan keluarga untuk mengantar. Kadang-kadang memang ada masalah dengan kesibukan kerja dan sementara orang tua itu kadang berpikir nggak ingin merepotkan anak ya. ya. Karena kalau akupunktur kan nggak bisa, harus datang berulang kali dalam seminggu minimal 2 kali, kadang kalau kondisi tertentu harus 3 kali. Jadi memang perlu untuk mengajak diskusi atau kompromi dengan keluarga pasien
yang bagaimana mengatur waktu untuk merawat dan di rumah juga bagaimana memperhatikan latihan-latihan yang harus dikerjakan selain mengantar ke tempat fisioterapi karena untuk mendukung mempercepat kesembuhan itu tidak tidak cukup dok hanya dengan kunjungan ke klinik seminggu 2 kali atau ke fisioterapi Hmm, seminggu 2 kali. Sementara latihan-latihan di rumah itu juga sangat penting seperti ya, itu. Jadi yang saya alami sih memang sering itu saya ngajak eh, diskusi ya dengan ya. anggota, terutama yang bisa mengantar. Kemudian kalau memang yang lebih enak itu kalau anaknya banyak dok. Biasanya sih kalau Hmm. anaknya banyak ya mungkin bisa gantian. Yang saya Itu alami dia. seperti itu. Jadi mereka kerjasama lah. Jadi nggak hanya dibebankan sama satu orang. Ada beberapa kondisi juga memang seperti yang kita alami, ada yang memang dominan dalam arti, oke saya nggak punya waktu dokter, tapi masalah biaya saya yang tanggung. Jadi kerjasama Yes. sih seperti itu dok yang saya alami. Ya, Mungkin ada terima kasih. tambahan dari teman-teman, Mungkin ada lagi yang mau sharing, silakan. Bagus sekali tadi. Zaina, terima kasih. sama-sama dok. Jadi, ya, silakan Dokter Mira mungkin. Atau ada tambahan? Ngecek aja. Oh, oke, siap. Ya, memang kuncinya tiga tadi ya. Kalau rekan-rekan melihat lembar kasus dokter keluarga, di genogram itu ada tiga yang paling penting kita harus tahu adalah caregiver, breadwinner, decision maker. Maka disitulah kita bermain ya. Memang sedihnya kalau cuma satu orang yang di posisi yang sama itu akan sangat berat sekali Ya ya. berat Nah, sekali dah, itu betul. yang sangat berat gitu ya. Jadi, nah di sinilah letak komunitas dokter. Jadi kalau memang tadi dia breadwinner, caregiver, decision maker, tentunya kita mesti cari dukungan apa, bisa tetangganya, bisa tadi komunitas berhubungan dengan keagamaan yang bisa mensupport ya pasien gitu ya. Jadi memang letaknya tambahannya plus komunitas ya dalam upaya kolaboratif. Oke, jadi mungkin diskusinya nanti bisa dilanjutkan. Cuma saya izinkan menyimpulkan bahwa teman-teman tadi sudah cukup memahami ya. Jadi tadi saran saya nih tadi direkam kan, bisa dituliskan. Itu menjadi sebuah rekomendasi yang menjadi tugas adalah menyusun satu rekomendasi konkret untuk meningkatkan IPC berbasis pendekatan sistem di FKTP atau komunitas. Jadi rekan-rekan mungkin bisa pilih konteksnya aja untuk memudahkan kayak tadi mungkin di klinik praktek pribadi atau misalnya di klinik atau di puskesmas. Silakan ditulis rekomendasinya. Tadi menarik sekali ya dokter menyampaikan klinik kampus ya. Maka menggunakan SK rektor. Wah, itu powerful sekali ya. Dalam puskesmas menggunakan tadi SOP khusus ya. Nah, itu yang memang berisi kolaborasi. Nah, itu dokter-dokter sekalian silakan menuliskan mau dalam tugas kelompok ya sehingga nanti bisa di submit ya gitu dari hasil diskusi ini. Dan nanti penutupnya nanti tentunya akan dipresentasikan di forum besar ya. Cuma nanti kita melihat lagi follow up dari informasi dari pusat untuk jadwalnya. Oke, sampai sini apakah ada yang masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Dok, boleh nggak balik ke topik yang tadi di ISC punya? Boleh dokter Saya silakan. sebenarnya saya sendiri masih kurang paham mengenai topik ini. Terus Hmm, tadi dari jawaban saya itu saya sendiri bingung mau menginterpretasikan gitu loh. Sebenarnya saya itu Oke, seperti apa? mungkin nilainya dokter. Dokter di apa kotak satu nilainya berapa dokter? Saya A-nya cuma 2, B-nya Hmm, 5, C saya hmm. 14, D 1. Berarti Oke, eh, berarti dokter di C dok, di di C, S ya, di F di ya. S tadi kekuatannya. Gitu. Nah, fungsinya ini dok, melihat tadi karakteristiknya tadi di SC itu mana. Jadi pada satu kelompok kita harapannya ya kalau beruntung ya dalam satu kelompok kerja itu punya elemen keempat ya. Nah, itu akan membantu. Termasuk mengelompokkan. Kadang kan kita tahu ya siapa ditugaskan dengan siapa ya. Jangan sampai ternyata ada dua orang yang tadi misalnya contoh dokter siapa tadi dokter dokter Mariaman ya. Kebetulan D-nya kuat tapi S-nya nol, I-nya nol gitu ya. Jangan sampai nanti ada satu kelompok itu double D, nggak ada I-nya. Jadi ketika ada masalah, dia down gitu ya, atau nggak semangat, udah dua-duanya saling, iya deh, udah batal aja deh, nggak usah sama-sama nggak semangat. Tapi penting kita melihat ada komponen D, ada yang I-nya, sehingga tadi tetap antusias. Nah, fungsinya di situ, Dokter Zainah. Bagaimana Oh, membangun tim untuk bisa berkolaborasi dengan optimal.
saling melengkapi gitu ya dok. Betul sekali dokter. Ya, Ya, baik dok, makasih dok penjelasannya. ya. Sebenarnya uji karakter ini macam-macam ya. Jadi ada ada berbagai macam jenis metode. Ini yang paling sederhana aja dengan 22 pertanyaan. Ya. Kalau Ya, mau download aplikasi-aplikasi banyak sekali ya yang berbasis web untuk mengetahui karakteristik. Yang paling hits sekarang tuh yang ada ENTFJ yang macam-macam ya, itu secara spesifik ya dengan 4 elemen bagi 4 16. Wah, itu bisa sampai detail sekali. Ya, cuma itu memang kalau nggak bisa ngolahnya juga jadi pusing sendiri ngurusinnya. Ya, gitu. Bahkan ada aplikasinya di mana kita tinggal input aja. Oh, kelompok ini dia akan bagi. Oh, ini kalau projectnya ini akan bagusnya ini dikelompokkan dengan si A, ini dengan si B. Ya, itu berbasis AI. Ya, gitu itu ada. Kalau mau lebih jauh bicara soal team building management. Oke, saya mohon maaf, saya hanya bisa sampai jam 16 nih lewat 5 karena saya harus menunaikan tugas yang lain sesuai jadwal hanya sampai jam 16 cuma karena tadi terlambat. Jika rekan-rekan ingin melanjutkan sampai diskusi sampai jam 5, silakan saya kembalikan untuk menuliskan tugas-tugas berdiskusi. Baik, saya izin pamit, dokter-dokter sekalian. Terima kasih untuk partisipasinya, saya apresiasi. Dan saya lihat semuanya sudah cukup ahli, semuanya sudah super ahli. Ya, tapi bagaimana menerapkan konsep kedokteran keluarga ya dalam praktek kita sehari-hari, ini tentunya perlu waktu sehingga dari satu terobosan atau breakthrough menjadi sebuah perilaku, perilaku nanti menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam melakukan praktek dan tentunya bagi pasien-pasien kita. Baik, Terima saya kasih izin dokter. pamit. Sekian, apakah sudah foto grup sebagai oh, absen? belum Sudah, kayaknya. sudah dok. Udah ya, Sudah. ya, udah dokter Oh, Mira sudah sudah ya. melakukan dokter ya. Ini Ya. ini saya diminta melanjutkan sama panitia Oh, meneruskan Dr. Marcel nih katanya. iya, Dokter Sukma, kebetulan tadi diskusinya saya padatkan dalam setengah jam. Sebenarnya Oh sudah gitu. selesai, tapi kalau mau tanya jawab lagi dengan Dokter Oh, Sukma, oke. monggo dokter. Jadi Ya, dok tadi udah ini ya, udah DISC dan sudah apa? System Eh, thinking ya. sudah, Sudah sudah. dok. Tapi kalau mau Oh, ada yang oke. bertanya, berpendapat lagi, Oh diskusi, iya iya monggo iya iya. dokter. Makasih Maaf. Dokter Sukma. Ya Saya izin pamit sama-sama. ya, harus Ya, melanjutkan saya tugas kembali. melanjutkan ini Dr. Ya, Marcel nih. mari Terima semua. kasih Dokter Terima Terima kasih kasih. Marcel. dok. Selamat sore. Terima Terima kasih kasih dok. dok. Terima kasih dok. Makasih dok. Iya, eh, Bapak Ibu dokter sekalian, ini saya baru sampai dari Bandung ini, langsung diminta melanjut. Masih agak ini sedikit. Silakan dok, ininya Jet apa lag ya namanya? dok ya. Ya masih jet lag ini, masih jet lag. Dokter saya Kelamaan dokter di saya tol izin MBZ. dokter izin sholat asar dulu dok. Oh silakan, silakan ya, yang mau sholat asar seperti biasa, silakan. Terima kasih dok. Ya, mungkin saya menambahkan ya tadi ya dok ya. Eh, Tadi pertama tentang IPC atau tentang DISC dulu ya? DISC dulu dok tadi. Oh DISC dulu, oke. Eh, ya tadi sebagaimana dikemukakan Dokter Marcel, memang ini toolsnya banyak. Jadi gini dok, eh, ini sebenarnya materi tentang bagaimana kita belajar sebagai pimpinan di layanan primer. Karena salah satu kompetensi SPKKLP itu kan menjadi pimpinan ya. Salah satunya dia harus bisa tuh jadi leader di layanan primer. Nah, kalau dia jadi leader, maka dia perlu memiliki skill tambahan. Apa itu skill tambahannya? Yang satu adalah bagaimana dia bisa mengenali karakteristik anak buahnya. Karakteristik anak buahnya atau tim yang nantinya akan dia pimpin gitu. Nah, jadi salah satu belajarnya adalah ini DISC ini. Kita belajar bagaimana sih kita bisa tahu ini orang karakteristiknya apa ya, mana yang banyak. Nah, kemudian kalau dia karakteristiknya seperti itu, bagaimana kita bisa mendirect dia gitu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang produktif gitu. Jadi misalnya saya nggak tahu nih, maaf, ini semua ada berapa orang dok? 9 ya? Hari ini 9 dok karena ada satu izin anaknya sakit di UGD jadi nggak bisa Oh, hadir. oke. Ya. Oh, oke. Mudah-mudahan segera sembuh ya. Terus Iya. ini 9 ini yang di puskesmas berapa orang?
Saya di puskesmas, Hmm, Dok. Satu ya. kayaknya 4 ya yang di puskesmas ya kemarin ya. Oke, 4 di puskesmas, terus yang di klinik Dokter Farhani di klinik, terus Lima dokter Mariaman sama dokter Novi. Nov, dokter 3. Novi Praktek mandiri dok. mandiri harusnya sama-sama kayak Oh, saya. praktek mandiri. Oh, oke. Jadi yang praktek mandiri, jadi yang di klinik 3 kali ya? Nggak sama dokter Konsan yang nggak hadir harusnya bertiga itu. Oh, oke. Yang praktek mandiri Mandiri 2 orang ya. 2 Berarti orang. kurang 1 siapa ya? Baru 9. Itu lagi? Saya Dokter dok di rumah Imelda, sakit. Oh ya, di rumah sakit benar 1 dokter. Oh, Sorry, dokter apa? Lupa. iya. Ya, Oke. Di rumah sakit di bagian apa, Dok? Di bagian emergensinya dok. Oh, di IGD ya. Oke. Iya. Jadi salah satu kalau kita mau memimpin, maka kita harus kenal tuh karakteristik tim, termasuk kita sendiri ya, termasuk karakteristik kita sendiri. Contoh misalnya gini, eh dulu waktu saya di rumah sakit, itu ada perawat yang dia itu ternyata inisiatifnya kurang gitu ya. Jadi dia inisiatifnya kurang, tapi dia kalau disuruh kerja ya mau gitu, mau. Cuman dalam beberapa hal dia inisiatifnya kurang, terus juga mungkin dia udah lama nggak update kali ya. Jadi kadang-kadang ya agak salah-salah. Nah, dari situ kemudian saya jadinya ketika saya nanti kalau waktu waktu itu saya di IGD juga tuh sama dok. Jadi di IGD rumah RSIA ya. Jadi kalau saya jaga bareng dia itu eh saya penuh order tuh gitu. Jadi saya kasih order ya karena kalau nggak gitu nanti dia nggak jalan, nggak inisiatif mana mana apa yang harus dia lakukan tuh dia nggak tahu gitu. Jadi saya order, tapi ada satu karakteristik perawat yang dia udah tahu tuh apa yang harus dia kerjain tuh waktu itu yang biasanya yang masih muda ya, perawat yang baru lulus gitu. Nah, maka eh, dia akan lebih mudah gitu. Jadi kita enak tuh kerjasamanya. Tapi kan ini harus berjalan kan. Apapun karakteristiknya kan harus berjalan pelayanan di UGD gitu kan. Jadi kita harus bisa, oh sama si ini begini nih cara kita menghadapi sama si yang lain, maka harus seperti apa lagi gitu ya. Jadi beda-beda gitu. Nah itu dok, jadi di sini ini kan dibedakan tadi ya, ada DISC gitu ya. Eh, Disinilah kemudian kita nanti akan melihat termasuk kita sendiri ini di mana gitu posisinya. Jadi kita nanti akan mudah tuh mendirect tim kita gitu ya. Karena setiap orang nih ada yang dominan kan. Dan itu kita nggak eh, saya nggak tahu ya mungkin bisa dirubah tapi mungkin ada apa namanya ya special trait tertentu ya orang psikolog nih biasanya yang tahu biar dia mengoptimalkan ininya. Tapi eh, kondisi yang bermacam-macam ini, yang jelas kita tujuan kita harus jalan gitu. Jadi inilah makanya salah satu skill yang harus kita punya. Oh dia di mana nih? Kalau seperti ini maka harus diapain? Tadi Dokter Dewi Friska ada menjelaskan nggak dok? Jadi pada orang misalnya dengan karakteristik tertentu harus diapain tuh? Ada nggak? Dokter Dewi Friska tadi ada menjelaskan nggak? kayaknya nggak ada jelasin spesifik seperti itu deh, Dok. Oh nggak sampai ya? Ya, Mungkin mungkin pada tahap ini pengenalan dulu kali ya. Bagaimana ya. nih cara kita di tahap ini, bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri atau teman-teman dalam satu tim. Nah, inilah dia nih. Memang betul tadi Dokter Marcel bilang banyak nih di psikolog sih banyak ya, nggak cuma DISC nih ada macam-macam. Biar kita tahu. Tapi memang ini yang paling mudah ya. Nah, ini kan nih, misalnya kalau orientasinya di sini D itu berorientasi pada hasil. Ya kan? Kalau orang dominan berorientasi pada hasil, dia nggak peduli tuh prosesnya. Pokoknya saya mau tujuan saya tercapai kan gitu ya dok ya. Pernah nggak menemui orang seperti itu di tempat kerjanya?
Ada, Bu. Ada sih dok, ada pernah. Gimana rasanya, Dok? Senang nggak kerja dengan orang itu? Enggak. Enggak, enggak enak sekali. Kenapa? Agak stres dok. Karena dia Agak. nggak mau tahu dok orangnya. Pokoknya saya maunya gini, dia nggak mau tahu kamu gimana caranya. Pokoknya saya gini, dah saklek gitu. Jadi agak susah. Kadang eh, setiap orang kan punya posisi dan punya tanggung jawab beda-beda. Mm-mm. Kita melakukan tugas kita, tapi kan tetap harus apa ya saling kerjasama ya. Maksudnya kalau ada masalah ya diskusi, mencari jalan tengah. Nah, dia nggak mau gitu loh. Pokoknya aku begini urusan kamu, kamu ngurusin sendiri. Jadi agak mentok dok gitu. Jadi bisa It's your ribet. problem gitu ya. Gitu, nggak enak sekali. Jadi agak stres gitu. Dokter sendiri bagaimana? Masuk yang mana, Dok, tadi? Saya di S dominannya. Di S ya? Oh, oke. Bagus dong nih, tim oriented. Wah, sayang praktek mandiri ya. Iya. Harusnya di ini nih, Dok, di puskesmas atau di rumah sakit nih. Gitu ya dulu di rumah sakit dok dan ya itu pengalaman nggak enaknya ketemu yang itu agak-agak sempet ini juga cuman mau gimana akhirnya terpaksa harus mediasi ke atasan Eh, karena eh, saya nggak bisa eh. komunikasi dengan dia kan Iya. gitu. Dia nggak mau Kira-kira tahu kok. betul, betul. Yang lain gimana? Dokter Zaina tadi banyak di S ya. Dokter Mariaman di mana nih, Dok? Di D dok. Di D. Wah. Gimana, Dok? Nah, Dokter Mariaman gimana? skor yang lain belum diisi dok cuman yang ini ada yang lain kosong juga Berapa, Dok? berapa dok coba dilengkapi. Oh, A-nya 10. Hmm? Oh A10. A 10. B-nya 1. B Dino 1. D-nya B10 4. C 4. C 4. 7, D. 7. D 7. Oh, berarti di A. Oh, terbalik tadi berarti di A. Ya, di A. Pemimpin, pemimpin. Oh, ya, ya. 10 satu. Gimana berarti? Dokter, izin bertanya, Dok. Tadi Ya, yang B itu mewakili D ya, Dok. Yang lain, Dok? A itu mewakili D kan? Pilih D. B, I, C, S, D, C. A mewakili D. Ada, Dok? Ya, Ya. A mewakili D. Oh, iya. hmm. Ini udah B saya tulis, Dok, mewakili di apa? B mewakili Oh, I. iya, iya. Yep. Ya, Dok. B mewakili I. C Ya. mewakili S. S. D D mewakili mewakili C. C. Benar, Dok. Dokter Iris boleh ini nggak? Disampaikan itunya hasilnya. Udah di grup dok, Oh, di grup. lagi di jalan ini. Oke, baik, Dok. Coba semuanya berarti udah ya? Kurang satu orang karena nggak bisa hadir, anaknya sakit sedang di UGD, dok. Jadi nggak bisa ikut. Oh iya iya. Ini. Oh, nggak apa-apa. Yang hadir sekarang berarti udah semua ya, 9, Dok? ya. Udah, Dok, dan isi semua, Dok. Oke. Eh, yang ini ada berapa nih? Gimana petanya gimana? Yang D ada berapa? Yang dominan ini? Oh ya. Yang D dominan kayaknya D cuma 100. dokter Mariaman sama dokter Mira ya. Dokter Iris juga D-nya lumayan. Tapi Dokter Mira B tahu nggak ya. sih? Dokter Mira Iya. B. Ya, B. dokter Mira B. Banyak B-nya Iya. di sini nih. Berarti I ya? I. Ih, Oke. Banyak yang Iya. mau jadi influencer dok. Iya. Nggak salah ya. Berapa TikTok ya? booming ya. Influencer. Iya. Influencer. Lebih tepatnya pengen jadi role model, dok. Oh, Iya. iya.
Sebenarnya ini maksudnya gini ya, tipe kepribadian ini sebenarnya ada yang salah nggak sih? Misalnya D itu tadi nggak bagus misalnya kesannya Nggak ada gitu. dong. Nggak ada Enggak dong. dong. Nggak. Enggak ada yang Saling salah dong. mendukung dong. Gimana? Saling mendukung yang ada dong. Saling mendukung, nah melengkapi. itu. Ya Betul. dok, yang saya lihat dokter Mariaman kan A-nya itu 10. Tapi di D-nya juga dominan dok. Ada 7. Banyak juga gitu. Nah itu gimana ya dok? Ada 7 Yang juga kan? ya, jadi Yang berarti nilai dia A yang mewakili D kan dok, ada 10. 10. Kemudian nilai D-nya yang mewakili C dari DISC ada 7. Jadi Berarti nggak dominan di D aja kali ya dok? Iya, iya karena karena nggak ada sih orang yang cuma satu ini ya. Oh, iya. Heeh, Ya, karena nggak itu ada. Dokter Imelda juga nggak beda jauh, 6 sama 8, I sama S-nya. Iya, iya. Jadi nggak ada orang yang satu gitu nggak. Ini memang ya gabungan. Cuman memang ada yang lebih dominan gitu ya, lebih banyak atau mungkin sama gitu ini. Jadi tadi gimana kalau dokter Mariaman nih praktek mandiri atau apa tadi? Swasta dok, klinik. 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 Klinik ya. Ya dok. Klinik gimana dok? Anak buahnya ngeluh atau enggak? Nggak berani ngeluh ya? Agak stres dok. Nggak stres. Tapi lancar semua dok. Teratur. Tapi Jadi gampang dok. Nggak ada yang melawan. nggak ada yang mau. Berarti keberuntungan Dokter Mariaman dapat staf yang mau diatur. Dokter Kalau dokter dapatnya ada. Zaina kalau dokter Zaina kalau harus kerja sama dengan dokter Mariaman kira-kira gimana? Gimana ya? Dok, tapi saya D-nya cukup tinggi dok. Jadi semua yang saya katakan itu berdasarkan fakta. Hmm. Nah, jadi bisa diterima dok sama anggota dok. Karena yang apa dibicarakan tuh sesuai dengan fakta dok. Fakta Jadi ya. itu kan pemikir dok. Nah, Oh, jadi oke. bisa tidak omon-omon aja dok. Nah, gitu dok. Iya. Gimana dokter Zaina? Ya, saya sebenarnya makanya tadi seperti yang saya tanyakan ke Dokter Marcel, saya sendiri juga jawab karena kan disuruh jawab, jadi saya jawab yang terlintas. Saya jawab sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga sebenarnya saya ragu ya dok ya, ini milih mana? Iya juga, ini juga, iya itu juga gitu. Jadi kan karakter ini nggak 100% ya dok. Bisa variasi, bisa berubah sesuai sikon ya, kondisi seperti tadi Betul. ditanyakan ke dokter Friska, Betul. kondisi dalam situasi tertentu ya kita bisa menyesuaikan diri. Mungkin bisa aja bisa bekerja sama dengan dokter Mariaman karena kecenderungannya saya kadang kalau nggak bisa ya udah saya lebih manut sih orangnya bisa mengalah gitu loh ya. Nah, dengan catatan seperti kata dokter Mariaman kalau memang disertakan dengan Fakta bukti ya. akan itu ada powernya untuk bisa di ini ya dipercaya. Oh oke, ya udah saya yang kalah gitu. Nah, Bisa gitu dok. bisa sih. Tuh kalah tuh dok. Ya, tadi dokter Zaina tuh yang mana sih? S Saya ya? lebih di S lebih banyak sebenarnya. S ya. Oh iya S. Oh iya iya iya. Mengalah. Iya iya oke. Ya, yang lain gimana yang lain? Yang I siapa nih yang I? Yang I Yang kayaknya I rame banyak dok, orang. ada 5 Yang I orang. rame dok, I rame. Banyak ya? Lima orang. Ada 5 orang 5 dok. orang nih. Bisa jadi Kalau dokter influencer tuh dok. TikToker, YouTuber. Iya. Nah ini nih dokter Rahma misal coba gimana dok? Dokter Dok, Rahma iya itu tadi yang ya. I-nya banyak itu dok bisa kerjasama dengan yang D-nya banyak dok. Karena yang D-nya banyak itu kurang bisa berbicara dok. Itu mah. Nah betul ya betul betul. Jadi I-nya jadi apa itu? Penyambung lidah ya, corongnya. Betul dok. Ah,
Gimana, dokter dokter siapa? Dokter Rahma ya tadi ya? Iya. Ya dok, saya I dok. Gimana dokter Rahma? Kalau Mau jadi penyambung lidah dokter Mariaman? bisa-bisa dok, karena kalau itu kan eh, dia lebih menonjol dalam berinteraksi dokter kan, sosial dengan Mm-mm. komunikasi. Terus dia sifat sosial, anti dan komunikatif, dia cenderung mudah bergaul, percaya diri. Cuma dia ada Mm-mm. kelemahannya dok. Mm-mm. Kelemahannya itu dia kurang suka Apa? yang menonton dok, yang berulang-berulang. Yang monoton, oke. Yang Yang berulang. menonton. Mungkin dia Hmm, sensitif dok ya, orang lebih ke sensitifnya. oke. Jadi biar seneng diapain dong? Ini dia ini ber, bersikap persuasif dok. Persuasif ya, ya. Ah, Jadi nanti dokter Zainah kalau mentok sama dokter Mariaman bisa ditengahi oleh dokter Rahma, gitu ya. Betul dong, Nah, betul itu dong. iya, gitu kan? Gitu ya dokter Rahma ya. ya dok. Tapi yang penting dokter Rahmanya harus happy dulu nih ya, jangan dibuat dia monoton ya. Kasih dia macam-macam tugas ya yang beragam gitu, jadi nggak bosen ya. Ya dok. Oke, oke, oke. Apa penting Sekarang itu dia mm, antusias dok. antusias ya. Yang penting dia kalau dia antusias nih jalan nih ya. Ya, Kalau nggak antusias, males dia. Nggak mau jalan gitu ya dok ya. yang penting optimis dok sama antusias dan Mm-mm. berpikir positif. Berpikir positif, oke. Iya betul betul. Sip. Nah sekarang yang C siapa yang C? DISC. Yang dominan D siapa? Saya nggak. Tadi maaf deh. Nggak ada. Nggak ada ya. Saya Oh berarti ini banyak yang influencer. Coba yang lain lagi Pakai siapa? Marusu. Yang juga I. Lo nggak ada yang ini dong ya berarti ya. Ada yang mungkin yang suka kalau kerjanya detail gitu, eh rapi, nggak ada memang di sini. nggak saya banget itu dok. Oh nggak, baiklah, baiklah. Ya Terlalu Allah. detail, teliti, waduh, membosankan Heeh, seperti heeh. itu dok. Oh, oke, Jarang yang rapi. Jarang tuh. jarang ya, iya iya betul betul. Saya waktu di staf jadi dosen ya, di swasta tuh di FK swasta itu, dia tuh, emang dia dia bukan yang ini ya, dia bukan, artinya dia bukan leader ya, juga, tapi juga bukan bawahan yang suka disuruh-suruh, diperintah-perintah, diatur-atur gitu, tapi dia ini orangnya rapi, detail. Jadi kalau ini apa tuh diwarna-warna tuh, dikasih kode-kode gitu ya. Jadi oh ini tasking yang ini, terus kalau belum itu dia dipakai post-it itu yang kertas kecil yang ditempel-tempel itu, yang di komputer gitu ya, dia susun tuh. Yang warna ini gitu. Jadi saya seneng banget tuh waktu ngelihat kerjanya, wah bagus banget gitu ya, ya perempuan ya, dokter perempuan ya. Terus ini nggak ada di sini, Nggak ada dok. nggak ada ya. Saya suka deket sama orang yang begitu dok. Jadi saya Motivasi. termotivasi walaupun tidak bisa sedetail Terbantu. itu gitu. Iya, iya, betul, betul. Udah ada dia gitu ya, ngapain lagi saya begitu gitu ya. Iya. Awal-awal semangat ngikutin dok. Ujung-ujungnya ini apa sih? Saya nggak bisa gitu. Iya, betul, betul. Oh, oke, oke. Iya, tapi itu membantu tuh ya. Jadi orang yang rapi, detail itu khususnya dalam hal filing ya. Kalau kerjaan itu banyak tasnya gitu ya, banyak apa, harus mengerjakan ini, itu, banyak gitu. Nah, itu akan sangat membantu tuh. Jadi berarti Dokter Mariaman sebagai leader harus cari juga nih dok di antara ini belum ada nih, mudah-mudahan yang satu yang anaknya sakit ya. Udah mudah-mudahan deh. Jadi komplit.
Ada yang rapi, tugasnya merapikan ini file dan analitik ya, analytical. Oke. Oke, sampai sini yang DISC ada lagi yang belum jelas, Dok? Sampai sini bisa dipahami? Bisa dong. Ya, belum di ini Dokter Zainah, belum di apa tuh? Masih di mute ya? Ya dok, tadi ada telepon masuk, maaf dok. Oh, oh ya nggak apa-apa. Oke, iya jadi kurang lebih seperti itu ya. Eh, saya juga baru baru eh, memikirkan ini, baru ngeh gitu ya. Tadinya saya nih ini satu bidang yang saya nggak kepikiran sama sekali juga nih waktu awal-awal saya belajar dokter keluarga ya. Terus saya ikut ada kegiatan webinar oleh dokter keluarga di Afrika gitu. Ternyata yang salah satu dibahasnya tuh ini, tapi memang rasanya dia waktu itu bukan pakai DISC ya, dia lain, ini toolsnya lain. Jadi ternyata ini memang penting karena kita kerjasama teamwork ya di dalam jadi dok eh, dokter keluarga itu diharapkan dia bisa bekerja dalam tim minimal walaupun kita praktek mandiri tapi kita minimal diminta membentuk gitu membentuk tim yang melibatkan nanti berbagai macam pihak ya khususnya kader misalnya karena kita nggak bisa tuh eh, untuk misalnya mengontrol pasien itu dalam long term gitu oleh kita sendiri tuh nggak mungkin dok nggak mungkin kan kita ada long term care kan dokter keluarga ini kan long term care nah di dalam jangka panjang itu kita nggak bisa tuh sendirian kayak saya waktu itu eh, waktu praktek mandiri kemudian ada ini saya belum jadi dokter keluarga ya ini saya baru baru jadi dokter gitu ya lulus S2 waktu itu jadi apa saya buka praktek mandiri kemudian ada pasien yang eh, apa itu home care pasca stroke home care dia udah nggak mau lagi di rumah sakit gitu kan nah terus kemudian dia mau kebetulan saya praktek dekat dengan rumahnya gitu dia mau saya yang mengawasi gitu kan nah jadi dia pulang tuh pulang paksa istilahnya ya dari rumah sakit terus dia udah nyerah keluarganya terus dia maunya di tapi dia tetap mau dapat pelayanan kedokteran gitu ya oleh tenaga kesehatan karena anak-anaknya nih yang minta gitu kemudian wah saya kan nggak mungkin ya karena saya praktek di situ dari sore sampai malam gitu setiap hari itu tapi juga ada liburnya ya jadi saya Senin sampai Sabtu kalau nggak salah Minggu itu libur kemudian saya merekrut mengajak perawat gitu di sana nah perawat inilah kemudian yang tetangga juga gitu ya tetangganya orang ini juga dekat juga dari tempat praktek saya perawat di Hermina kalau nggak salah jadi itu kemudian menjadi tim. Nah, itu tuh saya harus tahu tuh bagaimana karakternya. Kalau nanti dalam kerjasama ini bagaimana dia gitu kan. Nah, itu saya baru ngeh, oh iya ya, ternyata kita harus belajar ya tahu gitu personality. Jadi kita tahu bagaimana mentreat gitu ya, memperlakukan itu kan jadi tim saya itu kan, menjadi tim saya. Jadi saya harus tahu dia sampai di mana kemampuan dia, bagaimana karakteristiknya, bagaimana apa sampai di mana kapabilitas dia gitu kan. Nah, itu. Jadi ternyata Jadi, eh, ya, lanjut ya, lanjut. Mau nanya tadi. Lanjut. oh silakan silakan. Saya kira udah selesai dokter ngomong tadi. Jadi gini dok, Iya, saya kan dalam iya. kelompok ini kan seandainya tidak ada, bukan dalam kelompok sih, misalnya dalam suatu apa kita tuh, instansi kita tuh, kita sudah melakukan ini, pakai tool ini, ternyata tidak ada anggota yang memiliki karakter C seperti yang kita temukan di kelompok ini kan dok. Mm, mm-mm. Strategi kita apakah kita harus ngotot nyari yang memiliki karakter C atau kita cari anggota yang mendekati gitu dok, yang ke C, yang poinnya tinggi di C gitu dok. Gimana? Iya, I- iya bagus sekali tuh pertanyaannya tuh. Gimana kalau misalnya nggak ada yang C gitu ya? Ah, Iya dok. coba coba dilihat tadi yang C-nya agak banyak siapa?
Dokter Mariaman. Oh, ketuanya dok, apa yang Oh, dominan, ketuanya. Oh ya udah. pemimpin. Iya, Nah, itu serahkan dokter pada Dini dia. ya. Jadi sesudah dia direct nanti dia akan merapikan sendiri itu. Bagus itu. Oh, nggak ada yang Iya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita nggak bisa, kan terbatas. Resource kita kan terbatas. Ya, Iya, iya, resource iya. kita terbatas. Jadi mungkin kita akan mengoptimalkan yang C-nya ini. Mungkin ada lagi selain Dokter Mariaman, karena Dokter Mariaman tadi misalnya sudah jadi leader gitu ya. Ada lagi nggak yang C-nya di bawah sedikit misalnya dari Kayaknya Dokter nggak ada Mariaman? deh. Tadi nggak terlalu kecil-kecil semua. 3, Yang tinggi cuman itu. Imelda yang mendekati. Nah, gimana nih Imelda. Dokter Imelda? Kira-kira kalau dikasih tasking yang sifatnya tadi ya, filing, detail gitu. Dokter Nah, Imelda iya, ini agak merata ya. Dia nilainya di Iya. setiap poin tuh agak merata ya. Nggak Nah, ada yang jungklak tinggi gitu. iya. Galau dia kayaknya. Kalau disuruh ini gimana dok kira-kira nih, Dokter Imelda? disuruh gimana dok? Iya, jadi misalnya nanti merapikan file, detail ya, hal-hal yang kurang apa detail itu dirinci gitu. Kalau saya orangnya dok, kalau misalnya mau itu masalah, mau itu tanggung jawab, kalau misalnya dia dikasih ke saya bawa fokus pada itu terus gitu dok. Hmm. Kalau belum selesai, belum kayaknya memang masih belum tenang kayak gitu. Namun kalau untuk nyusun-nyusun file Rapi nggak ini? rapi, tapi tidak sampai kayak tadi dokter tuh pakai apa? Pakai Stabilo tempel-tempelan Warna-warni. gitu. Warna-warni gitu ya. Nggak pakai spidol apa stabilo gitu dok. Tapi saya Dok, suka Iya. saya sebenarnya tersusun gitu dok. rapi sebenarnya orangnya, tapi kenapa nilai saya 0 ya? Ya, kamera pernah satu puskesmas lebih rapi dari Iya, saya dok. iya, Nah, saya kenapa harapnya tuh? rapi dok. Kenapa 0 Iya, saya dok? kalau dilihat sebenarnya Dokter Mira orangnya rapi, sistematis gitu Iya, loh sebenarnya. iya, Iya. saya juga tadi berpikir kok kenapa nilai saya 0? Tapi Nah, saya itu rasa coba dikaji lagi, Dok. iya. Karena Memang ada Soalnya memang beberapa poin. mungkin di pertanyaan yang tadi Dokter Mira bilang ada ragu, ini antara ini bukannya jadi Iya di kayaknya. situ yang keraguannya jadi ke ngeles ke sebelah sini mungkin. Mungkin tuh dok. Karena kebetulan Harus saya lihat lagi iya, berarti nih. iya perlu dilihat lagi. Mungkin iya jadi yang dipilih lebih yang lain gitu ya, padahal Iya dok. sebenarnya sama nih gitu bingungnya yang Iya, mana gitu ya. iya, Gitu. benar Nah, dok. ya karena iya. ada beberapa soal yang sebenarnya ada dua jawaban ya, ada gitu Iya, dua jawaban itu, iya. cuma kan Hmm. pilih mana gitu ya. Ya, ya, betul ya. Nah, jadi tadi ya kembali lagi ke kasus tadi, misalnya nggak ada, oh oke, misalnya tadi Dokter Imelda gitu ya. Katakanlah ini, nah Dokter Imelda tadi bilang dia kalau dikasih kerjaan itu dia akan mengerjakan itu dengan baik. Nah, nanti tinggal dikasih pelatihan aja dok. Sebagai ini Oh, Dokter Mariaman nanti bagaimana maunya Dokter Mariaman nih filing yang rapi gitu kan? Atau detail seperti apa yang diharapkan nanti Dokter Imelda dikasih diarahkan gitu, dikasih pelatihan untuk itu. Misalnya, oh diwarna-warnain tadi saya bilang tadi kan, oh di stabilo di ini itu kan ada tuh dok, ininya skill-skill seperti itu tuh untuk apa ada, itu bisa dilatih gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Dokter Mira. iya dok ya. Ya. Mm-mm. Jadi kemudian nanti kita optimalkan tuh dia untuk Kalau kebutuhan tim kita. kalau saya sih dok mungkin memang nampaknya merata ya, tapi kalau dari yang saya Mm-mm. lihat dari pemaparan dokter tadi, kalau S itu kan nggak suka perubahan mendadak, terus itu mungkin perlu belajar dengan kata tidak. Saya memang orangnya awal penyampaian saya segan untuk mengatakan tidak, tapi setelah saya pikir-pikir lama, oh iya ya, kenapa tadi saya nggak menyangga? Saya seperti itu dok. Jadi Ah, mungkin saya oke. lebih memang dominan ke S sebenarnya. Cuman saya nggak ngerti kok bisa merata gitu ya dok. Kayak gitu. Ya nggak apa dok, nggak salah kok, nggak salah, tenang aja, tenang aja nggak apa-apa. Nggak masalah dok, saya juga bingung kok, saya Teman bingung gitu. teman sejawat saya Makanya mungkin bingung atau yang di sendiri. puskesmas juga
paham nih Dokter Imelda nih seganan bilang tidak, tapi Heeh. setelah berjalan waktu Saya berpikir, paham, saya paham. nah turut Mira paham tuh, saya seganan bilang tidak gitu Dok, tapi Iya. eh, setelah kedepannya berpikir kok aturan tadi saya bilangnya begini ya gitu. Jadi memang Heeh. kalau Kok memang nurut-nurut dari aja. selat ini memang saya juga dan saya juga sukanya bekerja tim ya Dok. Jadi Iya. kalau tim itu saya lebih nyaman. Kalau misalnya Iya. dia saya sendiri itu tadi saya akan fokus ke situ aja, saya sampai Iya. nggak peduliin yang kondisi yang lain seperti itu Dok. Kalau saya sendiri Iya. dikasih tanggung jawab Iya. itu sendiri gitu Dok. Iya. Berarti Nggak nih bisa Dokter Mariaman, multitasking. iya berarti Dokter Mariaman nih kalau kasus Dokter Imelda ini sebenarnya enak nih mendirectnya. Kita gampang nih mendirectnya karena dia di awal nggak akan bilang tidak gitu kan. Enak tuh sebagai pimpinan dia. Ah, tapi sebagai pimpinan yang memahami, Dokter Mariaman juga harus lihat kalau dia udah mulai burn out. Jangan overload. Jangan overload, betul. Gitu, jangan overload gitu. Jadi dia juga kan harus punya ini ya, Saya ruang memang untuk nggak cocok punya pimpinan kayak Dokter Mariaman Dok, karena kalau waduh. saya bener deh, karena kalau saya yang memang strict begitu, saya semakin nggak bisa menentukan goalsnya gitu Dok. Jadi saya memang Iya. harus di pimpinan tuh maunya begini, kasih waktu ke saya, karena kan tadi saya bilang Dok, saya kan berfokus kalau dari kasih tanggung jawab berfokus ke situ dulu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia, oh enggak saya maunya begini, ah udahlah saya langsung buyar tuh Dok, kayak gitu. Kalau pimpinan kayak yang harus mau dia, tapi dalam suatu waktu dia berubah lagi mau dia lagi, itu memang mungkin saya tidak cocok di situ, gitu Dok. Iya, iya, iya. Nah, itu. Tapi, Dok, gimana pun juga Dokter Mariaman kan tadi nggak 100% D kan? Iya. Tetap ada. Nah, itu. Jadi tenang aja, Dok. Tadi apalagi Dokter Mariaman tadi yang dominan keduanya apa tadi? Yang ke C Dok, 7. 7, C, C-nya, 7. C-nya yang dominan 7. juga, C-nya. C dok, kita berpikir rasional dok. Iya. Nah, jadi ini C ini tuh pendengar yang baik tuh. Jadi Dokter Imelda kalau komplain dia akan denger itu, tuh gitu kan, ya kan? Jadi jangan khawatir dok. Bener gak nih Yes. Dokter Mariaman? Bener gak pendengar yang baik nih? Bener? Bukan dok, CD dok, D yang 7 dok. Sorry, yang Yang D Dok. Iya. Makanya saya nggak. Enggak, Dia C kalau betul D, tapi itu kan referensinya C. Karakternya itu di C jadinya. D-nya 7 itu karena referensinya itu C. oh Kan iya C D, ya, bukan S ya. DISC. Iya C. Oke. Oh iya. Jadi tapi ininya S-nya berapa skornya Dokter Mariaman? Dokter Mariaman. 4. S-nya 4. 4 dari 22. 4 dari 22. Oh ya sedikit ya. Oke, berarti Dokter Mariaman harus dilatih juga nih kepekaannya nih. Nah itu tadi Dok, makanya nggak cocok kalau sama pemimpinnya Kalau nggak begitu. stres Dokter Imelda. Apalagi orang Medan kan Dok, gitu jadi. Aduh. Oke. Nah, itu nanti bisa diasah gitu. Jadi, Dok, kita nih bisa kan kita udah evaluasi nih ya. Mana nih saya yang kurang? Apa sih dibutuhkan untuk tim saya saat ini? Itu kita bisa. Bagaimana ya cara mengasahnya bisa itu. Bisa dilatih. Bisa dilatih ya. Jadi misalnya bisa juga Dokter Mariaman kan udah dipetakan nih siapa yang dominan S misalnya gitu ya. DISCS gitu. Nah, itu bisa diinikan untuk mendekati Dokter Imelda misalnya gitu. Ya yang biar bisa cocok. Jadi tim itu pokoknya harus berjalan gitu kan. Kan nggak boleh berhenti nih. Tim ini harus bisa berjalan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, Nah, baik Dok. ya Lanjut topik berikut. topik berikutnya yang berpikir sistem ya. Gimana nih Dok tadi berpikir sistem ini? Dokter izin ke toilet Dok. Iya, silakan. Yang berpikir sistem gimana? Jadi kurang lebih seperti itu ya DISC tadi ya. Gunanya untuk itu tadi.
Untuk yang Ya, Dok. IPC, ya, Tadi kurang di ini dok, yang lain tadi udah dibahas. Tinggal rekomendasi konkret untuk meningkatkan IPC lagi dok yang belum sempat dibahas tadi dok. oh oke, Rekomendasinya. rekomendasinya. Ah, ah. Iya, eh apa aja ya dok tadi ya? Hasil IPC-nya apa tadi? Saya belum ngikutin nih. Studi kasus tadi kan dok, studi kasus Mm-mm. pasien lansia hipertensi DM dengan dan gangguan mobilitas kembali ke rumah setelah dirawat di rumah sakit. Ia tinggal Iya, sendiri, memiliki keterbatasan akses ke vaskes dan tidak teratur mengkonsumsi obat. iya. Nah, Oke. Eh kalau seperti ini, coba saya mau tahu mungkin sedikit ya dok. Ini udah berapa nih? Oh, 45 ya. Terus gimana dok tadi? hmm, tadi gimana ya dok ya? Komponennya, Apa? komponen Mm-mm. gimana? Komponennya? Ini dok udah saya peran dalam sistem layanan, menjaga edukasi dan dukungan. Jadi kemudian memonitor kondisi pasien, koordinasi dengan tim kesehatan, dukung perawatan jangka panjang. Mm-mm. Kemudian bagaimana mendorong berpikir sistem, koordinasi dengan pimpinan tadi dok. Iya, Kemudian membuat SOP dengan melibatkan interprofesi. iya. Kemudian bagaimana kita bisa melibatkan keluarga dan komunitas dalam upaya kolaboratif dengan memberikan edukasi kepada pasien bahwa perawatan pasien tidak hanya cukup harus melibatkan keluarga lain, anggota keluarga lain gitu dok. Dengan menyusun rencana perawatan secara bersama, kemudian Mm-mm. kita menggunakan jaringan komunitas untuk membantu gitu dok. Dan rekomendasi konkretnya apa untuk meningkatkan efisi berbasis pendekatan sistem di FKTP atau Mm-mm. komunitas. Nah, yang Kau di pernah situ dok. dengar Tadi kayaknya Dokter Marcel bilang itu PTR? untuk rekomendasi itu sudah kita bahas di atas. Jadi kayaknya yang penjelasan kita di atas itu adalah rekomendasi Hmm, konkretnya gitu loh, Dokter Mira. Kalau aku nanggapnya gitu kesimpulan ya. kayaknya. Jadi mau kita simpulkan gitu ya. Iya. Iya, untuk meningkatkan efisi atau Oke. Gini dok. Pertama, saya mau tahu dulu. Ini kan dokter udah pelatihan dokter keluarga ya. Udah banyak gitu ya materinya. Sekarang gini kan ini ada pasien ya, lansia. Nih, lansia ya. Bayangkan lansia gitu ya. Terus ada hipertensi, ada DM, nggak gangguan mobilitas. Ya, mungkin gangguan mobilitasnya ini apa nih? Misalnya dia eh, nggak bisa duduk sendiri misalnya, atau nggak bisa, coba dokter bayangkan, nggak bisa mandi misalnya, ya, atau misalnya pakai baju sendiri nggak bisa misalnya gitu kan. Nah, ada gangguan mobilitas atau mungkin eh, bergerak dari kamarnya ke kamar mandi itu agak sulit gitu ya. Nah, sekarang dia tuh pulang ke rumah setelah dirawat di rumah sakit. Nah, ini kan dokter tadi ada yang dari UGD, ada yang dari praktek mandiri, ada yang dari puskesmas atau klinik gitu ya. Nah, dia tinggalnya sendiri. Berarti kalau dia tinggal sendiri, keluarganya ada atau tidak di rumah itu? Kan ada atau enggak, Dok? Tidak, Dok. Enggak ada kan? Nah, di rumah itu dia tinggal sendiri. Memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Jadi keterbatasan akses itu macam-macam nih ya. Mungkin nggak ada yang nganterin gitu ya. Nggak ada yang nganterin atau juga ada orang ini tapi kendaraannya nggak ada misalnya gitu ya. Nah, terus kemudian jadi terbatas nih aksesnya ke fasilitas kesehatan. Ya, silakan. Terus kemudian eh, tidak teratur konsumsi obat. Ini kan banyak nih masalahnya. Nah, sekarang kita targetnya mau apa dulu nih buat pasien ini? Kira-kira apa dok? Kalau jadi dokter keluarga nih, kita pengennya dia gimana? DM, Izin, Dok. Tadi hipertensi. menurut izin, Dok.
Tadi menurut Ya, Dokter Marcel itu permasalahan dari pasiennya itu mungkin dia keterbatasannya itu keterbatasan transportasi, Dok. Jadi ya. untuk pergerakan dan lain-lain itu kita pikirkan itu masih bisa bergerak gitu, beraktivitas, cuma mungkin terhambat atau Mm-mm. agak sakit gitu. Itu sih Dok tadi. Karena kan ini ada gangguan mobilitas, Iya sih Dok. bukan gangguan akses ya, bukan. Itu hal yang berbeda tuh. Gangguan mobilitas dengan akses tuh lain. Gangguan mobilitas tuh berarti dia susah bergerak secara ini individu ya untuk memenuhi aktivitas sehari-harinya gitu. Nah, jadi ini ada gangguan mobilitas. Terus kemudian keterbatasan akses gitu ya. Tinggal sendiri. Nah, terus sebelumnya dia nganterin ke rumah sakit siapa ini? Kan gitu kan? Pertanyaan kita kan gitu. Kalau kritis nih, kita harus kritis nih terhadap soal ini. Nah, terus siapa yang nganterin dia ke rumah sakit nih sebelumnya gitu kan? Oke, oke lah misalnya tetangga gitu ya yang nganterin dia. Dipanggil-panggil nggak nyaut, terus taunya lagi terbaring gitu kan. Nah, jadi target kita apa nih dok buat pasien ini? Apa dong? Kita mau ngapain nih? Itu dulu. Terus sesudah kita tahu target kita mau ngapain, kita petakan untuk memenuhi target itu kita butuh butuh siapa saja ini gitu. Ya, butuh siapa saja nih. Gitu cara berpikirnya ini systematic thinking, Dok. Jadi berpikir sistem itu adalah dokter jangan memikirkan ini sendirian gitu. Jangan sendirian. Ini terkait sama leadership juga tadi, bikin tim tadi. Siapa yang harus saya libatkan gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ini akan dokter selesaikan sendiri. Nggak begitu caranya. Jadi kita systematic thinking itu, oh siapa ya? Kita mau apa dulu nih sama pasien kita? Targetnya apa nih? Satu, dia harus berobat teratur, betul kan? Ya Iya. kan? Target kita kan itu, agar nanti hipertensi DM-nya terkontrol, kan gitu. Nah, dia harus berobat teratur. Kedua, eh, apa? Dia harus ada yang bisa merawat di rumah. Iya. Iya, Tapi kan kita eh, nggak tahu juga dok, dia aktivitas sehari-harinya tuh bisa sejauh mana? Apakah masih bisa jalan? Apa masih bisa ke kamar mm, mandi? mm-mm. Nah, Heeh, itu itu berarti yang kan harus kita menentukan. kita uraikan lagi kan? Ya kan, memang data-data di kasus ini kan terbatas gitu ya. Nah, itu yang harus kita uraikan lagi. Nah, katakanlah misalnya dia nggak bisa bergerak, misalnya sulit ya jalan, atau ada resiko jatuh, gimana itu? Harus ada Kalau seperti pendampingan ya itu. dok. Berarti harus ada caregivernya untuk dia. Tadi Dokter Masa udah bilang ya, ada caregiver, ada apa tadi? Breadwinner, satu lagi apa ya? Breadwinner, Eh, Aduh, ada satu lagi istilahnya apa tuh? Decision maker. Decision decision, maker, benar, decision maker. ya, Ya, decision maker. Oke, jadi pertama kita berpikir nanti dok, sesudah itu ya, jadi sesudah kita target kita mau apa, oh ya saya mau pasien ini dia harus terkontrol. Agar terkontrol, gula darah dan hipertensinya dia harus minum obat teratur. Agar minum obatnya teratur, dia harus harus rajin nih datang misalnya secara berkala ke tempat pelayanan kita. Kemudian selain dia harus rajin, dia juga harus ada nih yang mengingatkan di rumah, gitu kan? Nah, sekarang untuk mencapai target-target itu kita butuh apa nih? Oke, saya mau dia rajin, berarti harus ada pengingat. Kita harus berpikir internal dulu, Dok. Internal yang kita miliki dulu. Jadi di institusi apa namanya pelayanan kesehatan kita ini kita punya nggak? Kalau nggak ada kita bentuk gitu. Caregiver, kita bisa membentuk itu dok, bisa. Kalau puskesmas mungkin dia udah ada ininya ya. Kalau kita swasta, dulu saya pernah tuh ada apa namanya teman yang mau jadi SPKKLP ini dulu ya, zaman pemutihan pertama dulu itu. Dia ikut diplom, terus saya apa namanya jadi dosen tamu di situ. Dia dari ini dok, dari apa LSM apa ya itu saya lupa, dompet duafa ya. Nah itu saya bilang itu kan banyak tuh relawan-relawan
bisa nggak diarahkan ke situ gitu untuk jadi caregiver. Jadi bukan cuman mengidentifikasi orang-orang yang nggak mampu dan menderita penyakit yang berat, terus kemudian cari dana gitu, bukan cuman itu. Saya bilang dilatih, bikin tim untuk di bawah dia gitu. Jadi nanti orang-orang ini bisa kita latih. Nah itu jadi internal eksternal dulu. Siapa nih yang harus kita libatkan? Ini. Kemudian kan kalau kita dokter keluarga kita udah punya nih data keluarganya, gitu kan? Ada nggak? Kan gitu ya. Kita udah mengidentifikasi nih siapa nih caregivernya. Ada nggak? Sepertinya kasus residen yang saya bimbing itu, dia nggak ada tuh caregivernya karena nah caregivernya akhirnya siapa? Tetangga, gitu. Nah, kita identifikasi, kita libatkan tuh tetangganya. Jadi internal dan eksternal kita berpikirnya gitu, Dok. Sistem. Kalau nggak ada ya dinas sosial gitu. Dinas sosial kita libatkan. Kalau nggak ada keluarganya, dinas sosial kita libatkan untuk ini. Nah, Jangan gitu, nanti nggak dingin. dokter sebagai apa namanya tadi leader, Tenang aja. nah, melibatkan itu yang namanya apa namanya Iya, memang berpikir hidup kan sistem ini. itu. Kalau nggak ada juga dinas sosial atau misalnya relawan, mungkin apa dokter ada yang terafiliasi dengan organisasi keagamaan mungkin, Dok, ada nggak di sini yang juga punya relawan-relawan? Nggak ada. Nah, ini saatnya nih, Dok, membuka diri. Jadi dokter-dokter yang praktek mandiri ini harus datang tuh apa membuka link tuh dengan itu. Ya, ada yang ada kerjasama atau hubungan dengan Kerjasama sih enggak, Dok. Cuman kita aktif bergabung dengan organisasi sosial gitu, yang mungkin bisa dimanfaatkan dari sisi situ, Dok. iya. Contohnya seperti saya kan sejak lulus kan bergabung di Yayasan Buddha Suci, sering juga untuk membantu ke home care gitu, home visit. Ya. Jadi kalau mungkin dalam hal ini karena sudah terjalin hubungan baik, eh, bisa aja sih kalau saya butuh pasien saya, mungkin saya bisa minta bantuan eh, dari relawan untuk bisa membantu saya gitu. Yang Betul. sekarang sih memang masih searah saya diminta bantuan ya. Ya. Sejauh ini saya masih belum belum untuk kasus pasien saya, mungkin ke depan kalau memang dibutuhkan bisa dipertimbangkan seperti itu bisa. Karena yang Iya, berjalan bagus. sekarang sih saya yang diminta bantu gitu kan dari Oh, nah itu, Dok. dari pasien mereka, dari istilahnya mereka dari apa ya, eh, ada istilahnya mereka, eh, keluarga perhatian pemerhati mereka itu yang kalau membutuhkan pelayanan kesehatan misalnya perlu kunjungan home care, biasa kita diminta Iya. untuk datang gitu mendampingi relawan gitu, ke rumah Nih, seperti Dok. itu, Dok. Jadi bukan hanya kita yang diminta oleh mereka, tapi kita meminta mereka gitu, melatih Mm-mm. mereka gitu. Ya, Nih, Dok, dengan ikut dokter keluarga, oh iya ya, timbal balik gitu. Jadi ya. misalnya pada kasus-kasus ini dokter bisa melibatkan relawan yang tentunya misalnya dekat dengan tempat tinggal pasien, kan kita bisa identifikasi itu ya. Nah, Mm-mm. ya. Dulu waktu saya LSM koas itu tuh ya, di Dok? RCM juga paling sering itu dari Bunda Suci itu datang mendampingi pasien-pasien kanker biasanya ya dulu itu. Seingat saya tuh. Ya, banyak, Dok, kanker, pasien-pasien yang eh, apa ya, pasien lansia yang memang kurang mendapatkan perhatian ya, Dok. Mungkin nggak Iya, caregivernya kurang. Ya, Itu betul. mereka melihat LSM ya, Dok ya? kalau kenapa? Itu LSM apa tenaga profesional apa gimana, Dok? Enggak, LSM. Mereka sebenarnya LSM ya, Dok? bukan tenaga yang profesional gitu, tapi Iya. hanya orang-orang yang digabungkan ya, bergabung dalam lembaga itu untuk mau memberikan bantuan gitu, apa hati ya, mereka lebih seperti itu sih. Iya. Nanti Dokter Zena bisa memberikan pelatihan untuk mereka kan bahasan orang awam yang bisa dilakukan untuk membantu pasien. Ini contohnya pada kasus ini gitu. Saya tuh waktu itu juga gitu, waktu
kebetulan dia dokter di Dompet Duafa. Terus saya bilang, saya tahu itu karena saya dulu pernah ter apa ini juga dengan bersama-sama mereka tuh. Jadi itu dilatih tuh relawan-relawan itu batasan untuk membantu pasien-pasien seperti ini gitu. Tentunya dalam batasan awam ya gitu. Jadi nggak kita latih mereka nyuntik atau apa enggak gitu. Jadi Oh, ya tetap enggak sih, yang berjalan sekarang mereka kan eh, karena mereka kan ada plot ya dok, ada untuk ya, membantu dalam sisi kesehatan, ada untuk kebutuhan ya, hidup, ada yang dalam sisi ya. pendidikan gitu. Ya, nah Jadi itu. biasanya mereka kalau setiap bulan misalnya yang ABC ini, yang ini dia butuh diberi bantuan apa pendidikan punya akan diserahkan, kemudian yang Ya, butuh bantuan susu dan apa itu ada. Jadi dari mereka ya, yang udah plot tiap bulan tanggal berapa harus ngasih, mereka datang sekalian ya, perhatian. Kalau misalnya datang ya, waktu perhatian, oh ya lagi ngeluh sakit misalnya ini. Nah, mereka akan kontak kita yang di tim medisnya gitu loh. ya. Dok, ini Nah itu. ada warga kita yang ini Ya, sedang keluhan ini, dokter bisa nggak datang gitu. Janji waktu besok datang seperti itu. Atau misalnya kadang-kadang kalau nggak bisa, coba kita melalui telepon ya. Sejak COVID kan ada telemedicine, jadi ya. kita telepon. Keluhannya apa? Kalau kira-kira masih aman untuk diberikan, coba dulu ya diberikan obat ini, ya mereka akan belikan. Nanti Hari follow keluar. istirahat. Makasih dokter Terima Nuke. kasih, Makasih, dokter. makasih Iya, dokter makasih, Nuke. dokter Terima Yeni. kasih dokter Makasih, Terima dokter Sri. kasih. Sukma. Terima kasih dok. Ya, Iya, sama-sama. makasih. Makasih dokter Dokter Handayani. Handayani. Selamat saja. Kendali ngabsen dok. Kasih dong. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Terima kasih. Nggak Bayan keburu foto dari. ini. Makasih Makasih, dokter dokter. Anwar. Absen absennya ada dok. Oh absen Dokter belum. belum Ya, absen, belum silakan absen absen dok. dulu dokter. Belum absen. Tolong Nah, dok, absennya dikirim dok. di Ya, chat di grup ada di grup sudah dikasih di grup. Mbak, bisa minta tolong kirimin ulang link absensinya nggak, Mbak? Iya dok. Oh sudah dijawab. Aduh bocor banget itu. Bocor, bocor. Iya hati-hati kenceng suaranya. Ini absen sudah di chat di kolom chat ya dok. Udah. Baik dokter, izin acaranya saya tutup. Oke. Dokter-dokter Mbak. peserta yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung acara pada pelatihan ini. Terima kasih kepada narasumber, Prof. Haryatu dan juga Rambungnya sore banget. dan kepada Bisa fasilitas dirambung. ilmunya yang sangat berharga. Kami juga Ya, mengapresiasi selalu Romang. kepada partisipasi aktif seluruh peserta dalam diskusi kelompok hingga sore ini. Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua dalam menjalankan peran sebagai tenaga medis ya dok. Amin. Amin, amin. Mbak Makasih Mbak. Mbak Aulia. Mbak Aulia. Semangat. Mbak. Kasih, Mbak. Berpatuh. Ya. Ini moderator kami.